Bayangkan sejenak bahwa di dalam dirimu hidup seekor naga yang sedang terlelap. Bukan monster penghembus api dari cerita rakyat, bukan makhluk buas yang menyerang desa-desa, tetapi simbol purba dari kekuatan laten yang tertanam dalam inti terdalam eksistensimu. Naga ini adalah metafora hidup dari energi primordial yang menunggu untuk dibangkitkan. Ia bersemayam di balik lapisan-lapisan napas, diam dalam perut bagian bawah, menanti untuk dinyalakan. Api ini bukan sekadar kiasan. Ia adalah vitalitas yang sebenarnya, panas halus yang menyebar di dalam tubuhmu ketika kamu bernapas dengan kesadaran penuh. Ia adalah denyut kehidupan yang bisa menghangatkan sumsum tulangmu, mencerahkan pikiranmu, dan membuka dimensi terdalam kesadaran spiritualmu. Kini, tanyakan pada dirimu, bagaimana jika aku katakan bahwa para master Taois kuno telah menemukan kunci untuk membangkitkan naga ini? Bahwa mereka meninggalkan warisan sebuah teknik sakral, rahasia yang disampaikan dari hati ke hati, dari napas ke napas, selama ribuan tahun. Sebuah praktik kuno yang begitu ampuh, namun hari ini hampir hilang ditelan hiruk-pikuk dunia modern. Mereka menyebutnya napas naga, teknik kuno yang menggabungkan pernapasan perut dalam, visualisasi mendalam, dan pengolahan energi kehidupan universal atau Qi untuk menyalakan pusat energi batin yang disebut Tantien. Tantien, yang berarti ladang keabadian atau ladang eliksir, adalah pusat gravitasi spiritualmu, terletak sekitar 3 jari di bawah pusar. Ia adalah tungku alkimia batin, tempat api energi berkumpul, disempurnakan, dan dialirkan ke seluruh tubuh. Dalam tradisi Tao, pusat ini adalah kuali suci di mana langit dan bumi bertemu. Ketika napas diarahkan ke pusat ini dengan kesadaran dan niat murni, api batin mulai menyala. Inilah yang disebut para guru Taois sebagai api naga, sebuah gelombang Qi yang naik melalui tulang belakang, membuka meridian, menyehatkan organ, dan menerangi jiwa. Para alkemis Tao tidak memandang tubuh manusia sebagai objek fisik semata. Bagi mereka, tubuh adalah laboratorium spiritual, cermin dari kosmos. Praktik Neiden atau alkimia dalam mengajarkan bahwa dengan mengarahkan perhatian, napas, dan energi ke Tantien, seseorang dapat memurnikan Qi menjadi Shen, roh, dan Shen menjadi kesadaran murni. Mereka menciptakan apa yang dikenal sebagai mutiara giok, bola energi bercahaya yang tumbuh dari dalam, sumber panas dan kesadaran tinggi yang dapat dirasakan dengan latihan yang tekun. Orbit mikrokosmik, jalur energi yang mengalir dari tulang belakang ke bagian depan tubuh, menjadi jalan suci di mana energi naga berputar, menyuburkan tubuh dan menyelaraskan getaran. Energi ini memperkuat sistem imun, menyembuhkan luka lama, memperjelas pikiran, dan menciptakan aura ketenangan mendalam. Sebuah medan energi yang nyata, yang terpancar dari dalam keluar. Namun, kebijaksanaan ini tidak mudah didapat. Dulu, ia hanya diajarkan kepada mereka yang menunjukkan dedikasi, kesabaran, dan kemurnian hati. Para murid harus membuktikan kesiapan mereka melalui praktik yang tekun, disiplin yang tak tergoyahkan, dan pemurnian niat. Sebab, seperti semua kekuatan besar, api ini jika digunakan secara sembarangan dapat membakar, bukan menerangi. Kini, di era informasi yang serba cepat dan instan, warisan ini nyaris terlupakan. Di tengah riuhnya pencarian eksternal dan solusi instan, permata terdalam dari pengetahuan Tao ini nyaris tenggelam. Tapi hari ini, Anda dipanggil untuk mengingat, untuk membangkitkan, untuk menghidupkan kembali seni napas yang telah tidur selama berabad-abad dalam genmu. Bayangkan perut bagian bawahmu sebagai altar keheningan. Setiap napas yang masuk bukan hanya oksigen, tetapi percikan kehidupan. Setiap embusan keluar bukan sekadar karbon dioksida, tetapi pelepasan keterikatan. Nafasmu adalah jembatan antara langit dan bumi, antara jiwa dan tubuh, antara kesadaran dan materi. Dan naga di dalammu adalah penjaga gerbang itu. Saat kamu belajar bernapas seperti seekor naga, dalam, berirama, penuh kesadaran, kamu tidak hanya menghidupkan tubuhmu, kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu menjadi tidak hanya manusia, tetapi saluran dari energi kosmis, pusat dari tarian alam semesta. Maka tariklah napas dengan penuh kesadaran.
Rasakan kehangatan lembut itu menyala perlahan di tantianmu. Ikuti arus itu. Jadilah tempat pembakaran cahaya. Jadilah naga, karena ketika kamu bernapas seperti seekor naga, kamu hidup seperti seorang master. Namun, ini bukan sekadar tentang bernapas biasa. Sebagian besar manusia modern tidak menyadari bahwa cara mereka bernapas telah terdistorsi oleh gaya hidup yang serba cepat, stres, dan disonansi mental yang terus-menerus. Mereka bernapas dengan pendek, dangkal, dan cepat, mengisi hanya bagian atas dada. Jenis pernapasan ini tidak netral. Ia memicu sistem saraf simpatik, mode bertahan hidup tubuh kita, yang memicu kecemasan, ketegangan otot, dan perasaan cemas konstan. Napas seperti itu menciptakan kegelisahan, bukan ketenangan, kekacauan, bukan keseimbangan. Apa yang diajarkan dalam praktik kuno ini justru adalah kebalikannya. Kita mengejar pernapasan yang dalam, stabil, dan membumi. Napas yang tidak hanya membawa oksigen ke paru-paru, tetapi juga menghidupkan pusat energi terdalam di dalam tubuh, tanden bawah atau lower dantian. Inilah inti dari napas naga. Praktik napas Taois yang dirancang untuk membangkitkan chi murni dan menyulut api dalam Anda. Napas ini bukan sekadar gerakan udara. Ia adalah gerakan kesadaran, niat, dan kehidupan itu sendiri. 3 pilar napas naga. 1. Pernapasan perut dalam pernafasan diafragmatik. Langkah pertama adalah melatih diri untuk bernapas jauh ke dalam perut. Saat Anda menarik napas melalui hidung, biarkan perut Anda mengembang secara alami, seperti balon yang perlahan diisi udara. Ini bukan tentang menggembungkan dada, tapi tentang menurunkan diafragma, sehingga tekanan lembut memijat organ-organ internal dan mengaktifkan area tanden. Tarik napas selama 4 hingga 6 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 hingga 8 detik. Saat napas keluar lebih lama dari saat masuk, sistem saraf parasimpatik yang menenangkan tubuh dan pikiran akan aktif. Ketika ini terjadi, tubuh masuk ke dalam keadaan pemulihan dan regenerasi. 2. Visualisasi bola energi atau api emas. Setiap kali Anda bernapas, bayangkan di dalam perut bagian bawah Anda ada bola cahaya kemasan. Pada saat menghirup, lihat dalam benak Anda bagaimana bola itu tumbuh, bersinar, dan menghangat seperti matahari kecil. Saat menghembuskan, lihat bagaimana bola itu memadat, berdenyut, dan semakin terang. Bayangkan Anda sedang menempa energi murni, melebur, logam spiritual dalam kuali dalam tubuh Anda. Udara adalah bahan bakarnya, niat Anda adalah apinya, dan energi yang terkumpul adalah emas murni dari kesadaran Anda yang diproses ulang. 3. Kontraksi halus dasar panggul, segel energi. Pada akhir setiap tarikan napas, lakukan kontraksi halus pada otot dasar panggul, perineum, area antara anus dan alat kelamin. Kontraksi ini dikenal dalam Taoisme sebagai menutup kuali, menyegel energi agar tidak bocor ke bawah dan memungkinkan ia terakumulasi dalam tanden. Saat menghembuskan, rilekskan kembali otot tersebut dengan perlahan. Latihan halus ini memperkuat wadah, tempat energi chi berkumpul, dan membuatnya siap untuk ditransmisikan ke seluruh tubuh saat-saatnya tiba. Dengan memadukan ketiga teknik ini, pernapasan perut dalam, visualisasi cahaya, dan segel energi dasar panggul, Anda tidak hanya menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kapasitas paru-paru, tetapi juga mulai membangkitkan pusat energi utama tubuh. Efeknya, Anda mulai merasakan hangat, getaran, dan bahkan kesemutan ringan yang muncul dari perut bawah. Ini bukan ilusi, ini adalah tanda bahwa api dalam Anda mulai menyala. Bahwa Anda telah menyalakan kembali tungku energi vital Anda. Tahap lanjutan, mengalirkan energi melalui orbit mikrokosmik. Namun, membangkitkan api saja tidak cukup. Api yang tidak diarahkan dengan bijak bisa menjadi liar, menyebabkan ketidakseimbangan fisik, emosi meledak, atau bahkan kelelahan spiritual. Inilah mengapa para guru Taois menekankan pentingnya mengalirkan kembali energi itu dengan cara yang terkendali dan harmonis. Teknik ini dikenal sebagai orbit mikrokosmik
Aliran energi yang sirkulatif naik dari dasar tulang belakang dan turun melalui bagian depan tubuh. Langkah 1. Sambungan lidah ke langit-langit mulut. Mulailah dengan menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit mulut, tepat di belakang gigi atas. Ini adalah kunci. Ini menyatukan dua jalur utama energi, renmai, jalur depan tubuh, dan dumai, jalur belakang. Menciptakan sirkuit tertutup tempat qi bisa mengalir dengan lancar. Langkah 2. Visualisasi naiknya energi api naga. Setelah cukup panas dan energi terkumpul di perut bagian bawah, tarik napas dan bayangkan energi itu mulai naik melalui tulang belakang, melewati sakrum, pinggang, dada belakang, leher, hingga ubun-ubun kepala. Visualisasikan ia sebagai ular api yang naik perlahan, membuka kunci setiap titik energi sepanjang jalurnya. Rasakan tubuh Anda mulai menghangat. Tulang belakang Anda terasa seperti saluran cahaya kemasan yang mengalir naik. Langkah 3. Visualisasi turunnya energi, hujan cahaya. Saat menghembuskan, rasakan energi itu mulai turun dari ubun-ubun ke dahi, tenggorokan, dada, ulu hati, dan kembali ke perut bagian bawah. Bayangkan aliran ini seperti hujan cahaya, membasuh bagian depan tubuh Anda dengan kehangatan, ketenangan, dan kesadaran. Setiap siklus napas menciptakan satu lingkaran lengkap, naik ke langit, turun ke bumi, seperti tarian kosmik di dalam tubuh Anda. Ritme yang disarankan: tarik napas, 4-6 detik arahkan ke tulang belakang, naik perlahan. Hembuskan napas, 6-8 detik arahkan ke bagian depan tubuh, turun lembut ke tandenne. Lakukan siklus ini dengan ketenangan. Jangan terburu-buru. Bayangkan Anda sedang melukis lingkaran energi di dalam diri Anda, menggunakan napas sebagai kuas dan niat sebagai warna. Manfaat jangka panjang. Jika dilakukan secara konsisten, teknik ini bisa merevolusi cara Anda merasakan energi, kesehatan, dan kesadaran Anda, meningkatkan vitalitas fisik dan daya tahan tubuh, menajamkan kejernihan mental dan konsentrasi, mengurangi kecemasan, stres, dan rasa lelah, menyelaraskan hormon dan kesehatan organ dalam, membuka persepsi batin dan memperluas kesadaran spiritual. Ketika napas Anda berubah, hidup Anda pun berubah. Anda tidak lagi hidup di permukaan. Anda hidup dari inti terdalam Anda, dari pusat kekuatan yang telah lama tertidur. Inilah napas naga. Inilah api kesadaran yang telah lama Anda cari. Selain membangkitkan energi vital, praktik napas naga juga memiliki dampak langsung yang luar biasa terhadap sistem biologis dan spiritual tubuh manusia. Latihan ini memberikan pemeliharaan alami dan berkelanjutan pada kelenjar-kelenjar endokrin utama, seperti kelenjar pineal yang berkaitan dengan intuisi dan kesadaran tinggi, kelenjar pituitari yang mengatur hormon-hormon penting, kelenjar tiroid yang berperan dalam metabolisme dan vitalitas, kelenjar timus yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, dan kelenjar adrenal yang mengatur respons tubuh terhadap stres. Napas naga adalah praktik terpadu yang tidak hanya menyentuh sisi halus tubuh energi, tapi juga membentuk fondasi yang kuat bagi regenerasi biologis tubuh fisik kita. Salah satu efek paling nyata dari praktik ini adalah pelepasan ketegangan kronis, terutama yang menumpuk di tulang belakang dan dada, akibat tekanan hidup sehari-hari, trauma emosional yang tak terselesaikan, atau postur yang buruk. Dengan napas yang benar dan aliran qi yang lembut, bagian tubuh yang selama ini kaku, berat, atau terblokir mulai terbuka dan melunak. Sistem saraf mulai merespons dengan mengaktifkan mode pemulihan. Dada menjadi lega, tulang belakang menjadi lebih lentur, dan postur fisik pun mulai memperbaiki dirinya secara alami. Tak hanya itu, napas naga berperan besar dalam meningkatkan kejernihan mental dan memperkuat intuisi. Ketika aliran energi tersinkronisasi antara otak dan tanden, emosi menjadi stabil, persepsi menjadi tajam, dan keputusan yang diambil pun lebih selaras dengan intuisi batin. Keseimbangan antara sisi depan dan belakang tubuh, atau antara energi yin dan yang, juga tercipta. Ini adalah harmoni struktural dan energetik yang memulihkan perasaan penuh dan utuh di dalam diri. Namun,
Seperti semua seni luhur, ada dua prinsip fundamental yang harus dihormati selama perjalanan ini. Dua prinsip sakral dalam latihan napas naga. Satu, prinsip Wei bertindak tanpa paksaan. Wei adalah prinsip Taois mendalam yang menekankan keharmonisan alami dalam tindakan. Dalam konteks ini, artinya adalah jangan memaksakan napas, visualisasi, atau aliran energi. Jika selama latihan Anda merasa pusing, tekanan di kepala, panas berlebihan, atau ketidaknyamanan lainnya, segera lunakkan intensitasnya. Energi sejati mengalir seperti air hangat, mengisi tanpa kekerasan, mengalir tanpa menggempur. Napas seharusnya seperti angin musim semi yang lembut, bukan badai yang melanda. Dua, prinsip konsistensi yang lembut. Kekuatan sejati lahir dari kebiasaan, bukan dari ledakan semangat sesaat. Lebih baik berlatih dengan tenang selama 10 hingga 15 menit setiap hari daripada menjalani sesi panjang yang tidak konsisten. Latihan yang lembut tapi teratur membangun fondasi energi yang kokoh. Dari situlah lahir ketahanan dalam, kebijaksanaan batin, dan kejernihan yang berkembang secara alami. Dalam keheningan itulah naga dalam diri mulai bergerak dengan sadar, bukan sekadar terbangun sebentar lalu menghilang kembali ke kedalaman tak dikenal. Dengan menjalani latihan dalam kerangka dua prinsip ini, tubuh Anda secara bertahap berubah menjadi medan bercahaya, sebuah sirkuit energi yang hangat, bersinar, dan damai. Pikiran Anda menjadi hening seperti danau di pegunungan. Emosi Anda menjadi seperti awan yang mengambang perlahan, selalu berubah tapi tidak pernah kehilangan kedamaian. Dan naga di dalam diri, yang selama ini tertidur, kini bangkit sebagai sekutu sadar dalam setiap napas dan gerakan Anda. Namun membangkitkan api batin hanyalah langkah awal. Seni sejati adalah menjaga agar nyala itu tetap stabil, tidak menyala berlebihan hingga membakar, tidak padam hingga kehilangan vitalitas. Para master Tao kuno memahami bahwa teknik hanyalah satu sisi dari koin. Sisi lainnya adalah sikap hidup, cara berpikir, dan kebiasaan sehari-hari yang menopang praktik itu agar berakar dan berbunga sepanjang hidup. 5 kunci emas untuk menghidupkan napas naga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kesabaran petani. Orang bijak tahu membandingkan latihan batin dengan bercocok tanam. Seorang petani menanam benih, menyiramnya dengan lembut setiap hari, dan percaya bahwa alam akan melakukan sisanya. Ia tidak menarik batang tanaman agar tumbuh lebih cepat. Demikian pula, latihan energi bukanlah proyek ambisius. Ia adalah taman spiritual. Berlatihlah 10-15 menit setiap hari dengan tenang. Biarkan perubahan halus muncul seperti fajar yang menyingsing tanpa dipaksa. 2. Kelembutan air. Air tidak pernah bertabrakan dengan rintangan. Ia menyentuh, memeluk, dan melampaui. Bernapaslah seperti air, lembut, mengalir, dan tak tergesa-gesa. Jangan kejar pengalaman atau hasil instan. Jangan paksa energi naik atau bergerak. Nafas alami yang konsisten lebih kuat dari teknik rumit yang dipaksakan. Ingatlah bahwa naga terbang dengan anggun, bukan dengan berat. 3. Kegembiraan hati yang ringan. Jangan terlalu serius dalam latihan. Bawa kegembiraan batin. Bayangkan senyum lembut di dalam perut Anda. Rasakan kehangatan saat Anda bernapas. Qi mengalir paling lancar ketika pikiran damai dan hati bersyukur. Kekakuan dan kesempitan batin menutup saluran energi. Kelembutan dan keceriaan membukanya. 4. Rasa hormat pada tubuh. Tubuh adalah kuil. Rawat ia seperti tempat suci. Jaga tulang belakang tetap lurus, istirahat cukup, dan konsumsi makanan yang memberi energi, bukan mengurasnya. Perhatikan postur saat duduk, berdiri, berjalan. Hindari emosi ekstrim, kebiasaan buruk, dan penggunaan energi seksual yang tidak disadari. Latihan formal hanya sebagian kecil dari kerja energi. Cara Anda hiduplah yang menentukan apakah Qi berkembang atau terkuras. 5. Kehadiran sepanjang hari. Praktik tidak berhenti saat sesi latihan selesai. Sepanjang hari, tetaplah sadar pada tandenne. Bernapaslah ke perut saat Anda berjalan, berbicara, atau bahkan mendengarkan. Rasakan pusat kehangatan batin Anda. Hubungkan diri Anda dengan pusat tersebut.
Inilah praktik batin sejati, menghidupkan napas naga di setiap momen kehidupan. Jika Anda menerapkan 5 kunci ini dengan lembut dan konsisten, perubahan akan datang tanpa diragukan. Vitalitas Anda meningkat, pikiran menjadi jernih, hati menjadi ringan, dan yang paling menakjubkan, cahaya yang Anda bangun dari dalam diri akan terpancar keluar, memengaruhi orang-orang di sekitar Anda secara positif, membawa kedamaian dan daya hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebagaimana dikatakan oleh Lao Tzu, guru sejati tidak mengejar kekuasaan karena kekuasaan itu sudah hadir dalam dirinya. Melalui perjalanan ini, Anda tidak hanya belajar teknik, Anda telah membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam jiwa Anda. Naga suci itu bukan simbol mitos. Ia adalah metafora dari potensi terdalam manusia, kekuatan, kebijaksanaan, keseimbangan, dan keabadian. Anda telah menyalakan kembali api suci di Tandenne, kuali alkimia yang mengubah napas menjadi energi, energi menjadi kesadaran, dan kesadaran menjadi cahaya. Melalui pernapasan perut, visualisasi bercahaya, dan sirkulasi energi orbit mikrokosmik, Anda telah mulai membuka pintu-pintu kebangkitan diri. Namun, lebih dari semua teknik, yang telah Anda sadari adalah kebenaran kuno. Sumber kekuatan sejati tidak berada di luar, tetapi di dalam. Setiap napas sadar yang Anda ambil adalah doa dalam gerakan. Setiap visualisasi adalah mantra penciptaan. Setiap perhatian kepada Tandenne adalah langkah pulang ke pusat keberadaan Anda. Para Taois kuno tidak mengejar kekuatan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menyelaraskannya. Karena mereka tahu bahwa naga adalah simbol penguasaan diri, bukan dominasi, keseimbangan, bukan kekacauan, dan transendensi, bukan pelarian. Sekarang kekuatan itu ada dalam jangkauan Anda. Setiap hari, setiap napas, setiap momen kesadaran adalah undangan untuk menyalakan api, menyebarkan cahaya, dan mengakar ke dalam inti Anda yang paling dalam. Biarlah napas Anda menjadi jembatan antara bumi dan langit, tubuh dan roh, waktu dan keabadian. Dan jika ajaran ini menyentuh hati Anda, bagikanlah. Biarkan kebijaksanaan ini menjalar seperti api suci yang lembut ke dalam kehidupan orang lain. Berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan sukai video ini, karena bersama-sama, kita akan terus menyelami warisan agung para pencari kebenaran, kekuatan batin, dan kedamaian abadi. Perjalanan sang naga baru saja dimulai, dan Anda adalah napas yang membuatnya terbang, dan disinilah kita berada, di ujung awal, karena perjalanan sejati menuju kekuatan batin tidak pernah benar-benar berakhir. Ia adalah lingkaran yang terus berputar, seperti napas yang masuk dan keluar, seperti cahaya yang naik dan turun dalam tubuh yang sadar. Anda telah mengingatkan kembali siapa diri Anda di balik kesibukan dunia, makhluk bercahaya, penuh potensi, dan terhubung dengan harmoni alam semesta. Teruslah bernapas dengan kesadaran. Teruslah menjaga nyala api dalam. Karena kesehatan sejati bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi keutuhan hidup dalam tubuh, pikiran, dan jiwa yang seimbang.